Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Telah selesai kita membaca ya zikir harian yaitu dengan membaca Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca Allah Subhanahu wa taala ganjar sebagai satu pahala kebaikan. Dan mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran hati kita akan menjadi lebih tenang, ya lebih lebih menghilangkan stres dan juga insya Allah nanti bisa menghilangkan beban pikiran, ya pikiran overthinking dan lain sebagainya. Sebagaimana yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu bagaimana menghilangkan overthinking. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini overthinking istilah sekarang, istilah kekinian. Ya, overthinking itu ya kita pahami adalah sebagai berpikiran secara berlebihan, ya beda dengan orang pemikir. Ya, overthinking itu konotasinya negatif, ya sebab dia berpikiran hal yang bukan-bukan, misalnya takut secara berlebihan, ya cemas galau secara berlebihan, ya, ataupun memikirkan sesuatu secara berulang-ulang padahal sesuatu itu ya sepele, kecil, ya, tapi menjadi besar buat dia. Itu namanya overthinking, ya berpikiran secara berlebihan. Jelas ini sesuatu yang membebani pikiran kita. Ya jelas ini sesuatu yang bisa mempengaruhi ya kesehatan kita. Sebab apa? Overthinking itu menyerangnya psikis, ya. Bukan cuma menyerang fisik tapi juga psikisnya. Ini luar biasa berbahaya ya kalau seseorang terus-menerus di dalam kesedihan, kegalauan, ya di dalam overthinking, kecemasan dan lain sebagainya. Maka dari itu para ulama ada yang merumuskan beberapa cara untuk menghilangkan hal-hal semacam ini. Yang pertama saya kutip di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya dikatakan salah satu asya tufarrijul khusus, ya. Yang pertama zikrullah taala wa liqa'u awliyaihi wa kalamul hukama. Itu di dalam kitab Nasaihul Ibad, ya yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Dikatakan katanya salah satu asya, ada tiga hal, ada tiga perkara yang bagaimana tufarrijul khusus, yang mana tiga hal ini bisa menghilangkan kegundahan, menghilangkan pikiran stres, pikiran galau, ya pikiran kegundah gulanaan. Yang pertama ya dikatakan zikrullahi ta'ala. Yang pertama kalau kita mau menghilangkan stres, menghilangkan overthinking, gundah gulana, takut cemas yang berlebihan, utamanya yang pertama adalah zikrullahi ta'ala. Kita senantiasa banyak-banyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dulu pernah disampaikan di kajian-kajian sebelumnya, ya pernah dibahas bahwasanya setan itu ya membisikkan manusia, ya allazi yuwaswisu fi sudurin nas, ya menakut-nakuti manusia, membuat ketakutan yang berlebihan, membuat was-was yang berlebihan. Obatnya apa? Obatnya ya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu banyak ya kita sharing, kalau sharing sama nakes yang lain, ada pasien yang senantiasa takut gitu ya. Kalau ketemu orang, kalau ngelihat orang yang meninggal dan lain sebagainya, dia menjadi lebih takut ya. Bagaimana salah satu upayanya? Yaitu adalah ya perbanyak kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau ya hati kita, pikiran kita diisi dengan zikir,
ya diisi dengan kalimat-kalimat positif, ya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ya nanti ya pikiran jahat dari setan itu tidak akan datang ya. Tidak akan datang lagi pikiran-pikiran misalnya mau mengakhiri hidup dan lain sebagainya. Nauzubillahimin dalik. Maka dari itu ya kita kalau sendirian di kamar misalnya ya daripada bengong dan lain sebagainya, kita pegang tasbih, ya kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak zikir, apa yang bisa kita baca ya. Misalnya sebelumnya kita sudah baca keutamaan basmalah, keutamaan la ilaha illallah, baca yang banyak, keutamaan sholawat, baca yang banyak. Insya Allah ya kalau kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, selain kita dihindari dari perbuatan maksiat, kita juga dihindari dari godaan setan, yaitu berupa ya rasa cemas, rasa was-was yang hadirnya memang karena godaan setan. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu hati menjadi tenang, yaitu dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yaitu orang-orang yang hatinya tenang. Ya, bagaimana orang yang hatinya tenang? Orang yang hatinya enggak enggak galau, enggak gundah, tidak ada pikiran stres dan lain sebagainya, hatinya tenang, enggak mikirin bagaimana besok mau makan apa, saya enggak punya apa, ya bagaimana, ya overthinking dan lain sebagainya, ya maka dari itu hati kita menjadi tenang. Salah satunya adalah kata Allah, ini Allah yang bilang, ala bidzikrillahi tasmainnul qulub. Maka dari itu ya kita berzikir kepada Allah supaya hati kita menjadi tenang ya. Zikir itu diantara manfaatnya yaitu selain menjadikan diri kita tenang, kita juga terhindar dari perbuatan maksiat ya, tidak terbersit di dalam pikiran kita untuk macam-macam misalnya, apalagi sendirian ya, banyak godaannya gitu kan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kita zikir ingat kepada Allah, ya kita hilangkan pikiran-pikiran negatif dan lain sebagainya. Yang penting ya kita jangan kosong ya, kita pergunakan ya, jangan bengong ya, kita jangan ketimbang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya lebih baik zikir. Bisa sambil tiduran, bisa sambil duduk ya, bisa sambil ya ngapain aja ya, bisa sambil ngemil ya. Zikir itu nggak harus dengan mulut ya, utamanya adalah dengan hati, karena zikir di mulut itu tujuannya adalah untuk mengingatkan hati. Kenapa zikir diucapkan? Ya karena hati kita belum bisa berzikir, maka dari itu diingatkan oleh lisan. Kalau hatinya udah bisa berzikir, maka lebih bagus dengan hati ya ketimbang kita dengan lisan. Ya maka boleh sambil alladzina yazkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ya kita boleh berzikir dalam keadaan duduk, ya berbaring dan lain sebagainya. Kita jangan lepas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha, kata Allah Subhanahu wa taala, betapa beruntungnya, betapa bahagianya man tazakka, seseorang yang selalu mensucikan dirinya, yang selalu membersihkan dirinya dari segala macam dosa-dosa, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan senantiasa mengingat, menyebut asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dia senantiasa mendirikan sholat. Itu poin yang pertama adalah zikrullahi ta'ala. Yang kedua adalah waliqa'i awliyaihi. Dan yang kedua adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan aulianya, para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau kita galau, ya kita overthinking, berkecemasan yang berlebihan, maka salah satu obatnya yang kedua dikatakan adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Sebab apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yakhalil. Sebab seseorang itu, kata Rasulullah, ya tergantung bagaimana agama sahabatnya. Maka kita harus melihat-lihat ya, pilih-pilihlah kita dengan siapa kita bersahabat,
dengan siapa kita berteman dekat ya. Makanya kita ya dekati orang soleh, ada majelisnya orang-orang soleh kita hadir, majelis ta'lim, majelis zikir kita hadir ya. Ini insya Allah bisa menghilangkan overthinking, menghilangkan kegalauan dan lain sebagainya, perasaan ya. Kalau kita lagi galau, lagi cemas, ya jangan kita datang ke orang yang salah. Kadang-kadang ya kita datang ke teman kita galau juga, ya percuma. Ya kita teleponan, cerita sama teman, ya cerita 2 jam di telepon, ya begitu pulsanya habis tambah galau kita, ya pulsanya habis ya. Makanya kita datangi orang-orang soleh. Sebab apa? Orang-orang soleh itu ya kalau kita berkumpul di tengah-tengah mereka, insya Allah iman kita bertambah, ya ketakwaan kita bertambah. Jangankan kita, para sahabat Rasulullah saja, ya kalau mereka jauh dari Rasulullah, mereka bilang ya Rasulullah, ketika aku jauh darimu, ya perasaan imanku tidak sekuat ketika aku mendekat kepadamu. Nah itulah kata Rasulullah, ya memang iman itu naik dan turun. Ya sebagaimana kalau kita dekat kepada para ulama, kita dekat para orang-orang soleh, majelisnya orang-orang soleh, insya Allah ya tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kegalauan. Sebab mereka sama sekali tidak mikirin dunia, sama sekali tidak memikirin ya bagaimana hal itu yang menjadi hal-hal takut buat kita. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya bukanlah para wali-wali Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu la khaufun alaihim, mereka sama sekali tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa takut akan miskin, tidak ada rasa takut ya cemas akan musuh dan lain sebagainya. Itu aulia Allah. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak merasa sedih, tidak merasa sedih dengan bagiannya di dunia, tidak merasa sedih dengan sesuatu hal ya yang mungkin bagi orang itu luar biasa sedihnya. Maka dari itu ya obat salah satunya adalah kita dekat kepada orang-orang soleh. Sebab juga dekat kepada orang soleh ya bisa mendatangkan keberkahan. Ya diantaranya tadi meningkatkan keimanan, juga mendatangkan keberkahan. Ketimbang kita ya nongkrong sama orang-orang, nongkrong sama teman-teman, nggak ada manfaatnya. Kita galau nih, kita pergi ke nongkrong di kafe, tempat ngopi-ngopi, ya mungkin hilang stresnya sebentar. Cuma habis itu ya hilang lagi. Ada orang yang pelampiasannya mabok-mabokan. Mungkin bagi dia hilang setelah itu, ya sebentar setelah itu. Tetapi akan ada masalah yang baru lagi dan lain sebagainya. Sementara kalau kita duduk sama orang-orang soleh, datang keberkahan. Diantaranya adalah kita bertambah ilmu kita, ya bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita terhindar dari perbuatan maksiat. Beda dah kalau misalnya kita nongkrong sama teman, ya kita galau, kita cerita sama teman, nongkrong di tongkrongan, itu beda ketimbang kita bergaul dengan orang-orang soleh. Pasti ada nasihat-nasihat yang luar biasa, ya ada amalan-amalan, dikasih doa dan lain sebagainya. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, da'watul muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabatun inda rasihi malakun yuakal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkal bihi amin walaka bimisli. Ya bahwasanya doanya seorang muslim ya kepada saudaranya bil ghaib, yang tidak diketahui oleh orang itu mustajab. Ya makanya doanya orang muslim, ya kalau kita doa kepada orang soleh, ya kita minta doa kepada orang soleh, apalagi doanya itu secara tidak diketahui, itu mustajab. Ya ketimbang kita datang kepada teman, boro-boro doanya mustajab, yang ada dapat caci maki, kita diledekin dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita datang kepada orang soleh, ya kita didoain, dikasih ilmu, dikasih nasihat, ya doanya itu mustajab. Ya dikatakan ada malaikat yang senantiasa mendoakan kita juga. Ya faqalal malak, ya ada malaikat yang mengaminkan ketika seseorang mendoakan saudaranya yang sesama muslim, ya tanpa diketahui saudaranya tersebut. Ya itu yang kedua. Ya ini juga sesuai sebagaimana dikatakan Syekh Ibrahim Al-Khawas.
ya di dalam apa nih Hilyatul Aulia atau juga di dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi juga disebutkan ya dawaul qulub khamsatu asya, yaitu obatnya hati itu ada 5 perkara. Nah, yang tadi kan kata yang tadi di dalam kitab Nasaihul Ibad, ini di kitab yang lain disebutkan ya ada 5 perkara. Kalau tadi 3 ada, yang ini 5 perkara. Apa itu? Yang pertama qiraatul Quran, membaca Al-Quran yang bitadabbur, qiraatul Quran bitadabbur. Yang kedua wa khala'il batni wa qiyamul lail wa tadarru'u inda sahar wa majalisus salihin. Ya, yang pertama dikatakan oleh Ibrahim Al-Khawas, obatnya hati itu ada 5 perkara. Ini yang kemudian diterjemahkan sama Opik, ya kemudian jadi lagu. Ya, ini sumbernya sama. Sumbernya adalah kitab Hilyatul Aulia. Jadi ini Opik ngomong bener ini. Ya, lagu itu Tombo Ati itu bukan sekedar omongan beliau, tetapi ini terjemahan dari perkataan Ibrahim Al-Khawas. Yang pertama, Tombo Ati itu 5 perkaranya. Yang pertama, qiraatul Quran wa tadabbur. Kalau kata Opik, yang pertama baca Quran dan maknanya. Ya iya benar, qiraatul Quran wa tadabbur, yaitu membaca Al-Quran dan mentadaburi artinya, mentadaburi maknanya. Itu juga kalau kita galau, ya kita overthinking dan yang berlebihan, salah satunya mengobatinya supaya kita tenang adalah membaca Al-Quran. Ya membaca maknanya juga bagi orang yang belum bisa bahasa Arab, baca terjemahannya, ya baca kita pahami, ya yang udah bisa bahasa Arab, ya tingkatkan lagi baca tafsirnya, baca asbabun nuzulnya dan lain sebagainya. Tadabbur ya, kalau kata Taufik, dan maknanya, ya bisa tadabbur itu bisa makna Latin, makna bahasa Indonesianya, bisa juga makna tafsirnya, bisa juga makna dan lain sebagainya. Tergantung dia pemahaman bahasa Arabnya semana tentang Al-Quran. Itu yang pertama, qiraatul Quran wa tadabbur. Dan yang kedua, wa khala'il batni, yaitu puasa, mengosongkan perut kalau bahasa aslinya. Ya puasa itu ya bisa melembutkan hati. Ya kalau kita puasa senantiasa pikiran jahat nggak ada tuh macam-macam. Ya kalau kita puasa otomatis pikiran kita bersih, pikiran kita jernih, nggak ada pemikiran kotor, nggak ada pemikiran yang overthinking dan lain sebagainya. Maka kita puasa. Puasa bukan sekedar mengosongkan perut, tetapi kalau kita puasa, ya tangan kita juga puasa dari hal-hal maksiat, mulut kita juga puasa yang tadinya suka gibah, yang tadinya suka ngomongin orang, suka ngomong yang tidak bermanfaat, akibatnya mulutnya juga puasa dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Akibatnya karena semuanya kita berpuasa, ya tangan berpuasa, mata berpuasa, telinga berpuasa. Akibatnya itu juga bisa melatih kita, melatih hati kita. Nanti ya itu melatih hati kita menjadi bersih, menjadi ya, pribadi yang lebih berakhlak yang baik. Ya, itu merupakan salah satu obat hati. Yang ketiga ya wa qiyamul lail, ya kalau kata Opik ya apa namanya tahajud, apa namanya tombol hati itu 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua sholat malam, dirikanlah wa qiyamul lail dikatakan ya. Sebab apa? Ya kita qiyamul lail yang melatih juga, melatih pikiran kita supaya tenang, membersihkan jiwa kita, yang membersihkan diri kita. Sebab qiyamul lail ya itu adalah ibadah yang jauh dari kata riya. Nggak ada yang tahu kita ibadah di malam itu ya, ketika orang lain tidur. Ya siapa yang mau tahu ibadah kita? Nggak ada yang tahu. Ibadah yang paling ikhlas diantaranya adalah qiyamul lail. Ya orang ketika orang nggak tahu kita ibadah, ya jangan dikasih tahu malah. Ya malah dari itu ya kita ibadah di tengah malam, sepertiga malam yang terakhir, ketika orang lain tidur, ya kita bangun malam, dan itu bisa menyembuhkan pikiran-pikiran yang kotor, hati yang kotor dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah watadoro inda sahur ya, dan apa namanya tadoro inda sahur ya, apa namanya zikir malam diperpanjang, diperbanyak ya, yaitu ketika sahur menjelang sebelum subuh ya kita zikirnya diperpanjang ya, setelah qiyamul lail kita lanjutkan dengan zikir sampai dengan menjelang subuh. Itu juga bisa ya melembutkan hati kita,
ya menjernihkan pikiran kita. Dan yang terakhir adalah sama, wa majalisus salihin, dan itu adalah ya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ini ada beberapa kesamaan di antara perkataan Syekh Ibrahim Al-Khawas di dalam kitab Hilyatul Auliya dan juga perkataan Syekh An-Nawawi di dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Yang pertama persamanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu adalah hal yang mutlak. Semua ulama sepakat kalau ingin menghilangkan overthinking, menghilangkan kegalauan, gundah gulana adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an juga bisa dibacakan sebagai zikir ya. Sebab juga Al-Qur'an menjadikan obat. Allah Subhanahu wa taala yang bilang sendiri di dalam firman-Nya Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya wa nunazzilu minal qur'ani, dan kami turunkan sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an itu ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, yaitu sebagai syifa, sebagai obat, ya sebagai penyembuh, warahmatul lil mu'minin, dan kasih sayang bagi orang-orang mukmin. Maksudnya apa? Obatnya itu obat syifaul lima fis sudur, yaitu obat-obat yang non medis, obat-obat yang ada di dalam hati. Ya seperti apa namanya nifak, ya gundah gulana, ya takut dan lain sebagainya. Itu obatnya kata Allah, obatnya adalah Al-Qur'an. Sering kita membaca Quran, insya Allah hati kita menjadi tenang. Dan yang satu lagi yang kesamaannya adalah ya berkumpul dengan orang-orang soleh. Artinya ini semua ulama sepakat bahwasanya obatnya ya menghilangkan stres, menghilangkan pikiran gundah gulana, galau dan lain sebagainya adalah dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Alaika bil jamaah, ya maka kita harus ya berkumpul berjamaah dengan orang-orang yang soleh. Faina ma yakulu dzibu al-qasiyah, karena sesungguhnya ya yang dimakan oleh serigala itu adalah rombongan domba yang terlepas daripada jamaahnya. Artinya ya kalau kita berkumpul dalam suatu majelis, setan tidak akan menggoda kita. Ya, namun kalau kita keluar dari majelis tersebut, ya dari orang-orang soleh, ya kita keluar, maka kita bisa digoda oleh setan, laknatullah alaih. Nah itulah pentingnya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Selanjutnya ya, Al-Imam An-Nawawi menambahkan satu lagi di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, yang terakhir adalah wa kalamul hukama, dan itu yang memperhatikan yang kaul-kaul perkataan para orang-orang bijak, orang-orang hakim, ya orang-orang bijak, ya orang-orang bijak baik itu ulama dan lain sebagainya. Ataupun juga di zaman sekarang orang-orang bijak itu motivator dan lain sebagainya. Boleh kita dengarkan kata-kata motivasi yang mana bisa membangkitkan apa namanya asa kita, yang membangkitkan percaya diri kita dan lain sebagainya. Itulah ya beberapa hal, beberapa tips dari para ulama yang saya kutip di dalam beberapa kitab untuk menghilangkan overthinking. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, berhubung waktu ya kita yang terbatas. Nanti sore tetap ada yang dilanjutkan dengan yang akan diisi oleh Akhinal Karam Al-Ustaz Ahmad Fakhrul Razi. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua Bapak Ibu.